Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Good morning blessed people, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam siaran online Ibadah Raya Gereja Bethel Tabernakel Tasikmalaya. Dan kita percaya bahwa seminggu yang telah kita lalui ini kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita juga mengalami penyertaan Tuhan, tentunya juga berkat-berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini,
Mari kita saksikan warta untuk sepekan. I'm not good enough. God, you're enough. Ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Yusuf Budman tanggal 23 Agustus, Saudari Michelle Leoni tanggal 24 Agustus, Bapak Haryanto 26 Agustus, Ibu Winnie 29 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, Penatua, dan Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak dari Bapak Ivan dan Ibu Helen Saputri yang bernama Liam Carmelo Hanjaya dengan berat 3,26 kg dan panjang 50 cm dan lahir di TMC tanggal 21 Agustus 2021 pukul 7 pagi. Komunitas Kerajaan setiap hari Selasa pukul 19.00 via WhatsApp. Good News setiap hari Rabu pukul 18.00 hanya di channel YouTube GBT Tasikmalaya. COVID-72 atau Komsel virtual diadakan setiap hari Kamis. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Komsel yang ada, bisa menghubungi PKS-PKS yang ada. Ibadah Youth Eagle setiap hari Sabtu pukul 16.00 hanya di channel YouTube Eagle Generation. Gereja Anak Holy Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 hanya di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Sabtu Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dapat memberikannya melalui rekening yang tertera sebagai berikut, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi kantor sekretariat pada jam-jam kerja pukul 8 pagi sampai 2 siang. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini, kami akan memberikan yang terbaik-Mu yang kami miliki. Dan kiranya ajar kami lagi Tuhan untuk kami bisa memberikan dengan hati yang penuh syukur dan dengan juga hati yang tulus dalam memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ibadah Raya Minggu 5 September 2024 akan disertai dengan perjamuan kudus. Berikut panduan perjamuan kudus Ibadah Raya GBT Tasikmalaya 5 September 2021. Yang pertama, persiapkan roti tawar yang dipotong kecil-kecil sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, persiapkan anggur. Anggur yang dimaksud bisa berupa jus anggur, sirup anggur, anggur merah, tidak beralkohol atau beralkohol sedikit. Yang ketiga, persiapkan peralatan piring kecil untuk menaruh roti perjamuan. Yang keempat, siapkan ruangan dan peralatan seperti handphone, komputer, tablet, iPad, TV, dan sebagainya untuk mengikuti ibadah online bersama keluarga. Demikian warta sepekan yang bisa saya sampaikan, dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa, amin. Pagi ini kembali kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Untuk kasih setia-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Karena pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Di dalam hidup
Katakan ku cinta kau. Lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Yesus Tuhan Raja. Sembahkan ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Menyembah Yesus, Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Pagi ini kami mau menyembah dan memuji namamu Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan dengan sungguh, kami mencintai Engkau Tuhan. Yes. Yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau,
sebab semua lutut akan bertelut di hadapan Tuhan. Haleluya. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau. Sama-sama kita mau serukan. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mau lebih dahsyat memuji Tuhan. Amin. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar dan kekal untuk selamanya. Amin. Tiada berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, kasih setianya kekal untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
teramat baik dalam hidup kita. Amin. God is good all the time. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami, bahkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia lagi rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan katakan bersama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kedua tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku.
Katakan dengan penuh iman, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, warga kerajaan sorga. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima firman Tuhan yang hendak saya sampaikan. Dan firman Tuhan berjudul berkat Tuhan di balik persoalan. Sebelum kita lebih dalam untuk menerima berkat dari firman ini, satu ayat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya hendak bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita punya Tuhan yang setia. Bapak Ibu, kadang kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Tuhan kita bukanlah Tuhan hari ini. Tuhan kita juga Tuhan hari kemarin. Hari saat-saat kita dahulu mengalami penderitaan, ya seolah-olah tidak ada Tuhan, tapi Tuhan ada. Dan Dia juga Tuhan hari ini yang menyertai kita, yang menolong, ya, dan yang memberkati kita. Dia juga Tuhan yang akan datang, yang bersama Dia segala kebenarannya digenapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan di balik persoalan. Sebagai orang percaya, semakin hari kita semakin mengenal kebenaran. Semakin hari kita semakin mengerti rencananya dalam hidup kita. Hari-hari ini ya semua orang mengalami masalah, kesulitan, tantangan. Ya, semua orang ya menangis karena pandemi ini yang belum juga usai. Baik, Bapak Ibu, ada 5 berkat Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi. Kita melihatnya dalam perspektif kebenaran, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, hendaklah memiliki pikiran Kristus. Apa, saudara-saudara? Pikiran Kristus. Ya. Kebenaran. Dan kebenaran oleh Roh Kudus. Baik. Berkat Tuhan di balik persoalan yang pertama, yaitu kalau persoalan
ya, masalah kesulitan yang kita hadapi itu, ya, karena kesalahan kita, ya, atau karena dosa-dosa kita. Wow, kita ingat itu anak bungsu ketika dia kelaparan, ya, dia menderita, dia sakit, dan kemudian saudara, dia mendapatkan anugerah, yaitu pertobatan. Jadi berkat Tuhan di balik persoalan, ya, kalau itu karena kesalahan seseorang, itu bisa luar biasa, saudara. Ketika orang mendengar firman, diajar kebenaran, dia hanya manggut-manggut atau dia berkata, ya, iya saya percaya. Tapi tidak pernah berubah atau melakukan. Namun ketika datang, ya, Tuhan mendidik kita dengan ajaran dan hajaran. Nah, ketika hajaran itu tiba, wow, saudara, ada anugerah. Kalau masalah itu datang karena dosa dan kesalahan kita, ya, berkat di balik masalah itu bisa menyadarkan kita akan kesalahan itu. Dan kita bisa berubah, kita bisa bertobat oleh persoalan yang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Ini yang pertama yang harus kita dapat dari persoalan atau masalah yang kita hadapi. Loh, masalah atau persoalan itu karena dosa dan kesalahan kita. Seperti Naomi, ketika dia mengalami menjadi marah, ya, menjadi pahit di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia sadar, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena yang pahit Tuhan berikan kepada saya. Dan kini saya sadar, saya berubah, saya kembali ke Bethlehem. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berkat Tuhan di balik persoalan yang kedua, yaitu melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan, ya, melatih kita. Tuhan melatih kita dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi supaya kita kuat, supaya kita dewasa, supaya kita berhikmat. Belajar dari masalah-masalah yang, ya, terjadi itu membuat kita tambah pandai, tambah kuat, tambah dewasa, tambah mengandalkan Tuhan. Di mana kisah dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 22, pasal 3 ayat 4. Di sana Tuhan menyisakan, ya, orang-orang yang tidak bisa diusir oleh orang Israel. Memang Tuhan membiarkan oleh orang-orang ini mencobai orang Israel. Maksudnya apa? Orang-orang Israel yang sudah masuk tanah perjanjian, yang sudah mengalami tempat yang berlimpah susu dan madunya, yang belum pernah mengalami perang, supaya mereka perang, ya, supaya mereka juga berjuang, gak enak-enak, saudara. Dan Alkitab mengatakan itu oleh Tuhan memang dibiarkan untuk, ya, memerangi Israel, supaya mereka bisa berperang.
Demikian anak-anak kita harus kita didik untuk mandiri. Biarkan mereka belajar menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Orang tua menjadi teladan, menjadi pembimbing. Biar mereka juga bisa menyelesaikan masalah dengan hikmatnya. Ya, dengan kedewasaan mereka. Sehingga mereka tidak jadi anak mami, ya, anak manja. Itu saudara. Kita ingat pelajaran anak Raja Wali. Wow, saudara, anak Raja Wali ketika mulai beranjak dewasa, sarangnya oleh induknya itu dihancurkan. Yang dulunya rapi, kini menjadi seperti senjata-senjata. Yang kalau itu anaknya duduk, kesakitan. Mereka tidak boleh jadi bayi. Dan mereka, saudara, harus bisa duduk dengan baik. Dan kemudian dilatih untuk terbang. Anak Raja Wali itu didesak induknya supaya jatuh. Wow, betapa mengerikan. Kalau anak Raja Wali itu bisa ngomong, "Mami jahat, Mami jahat." Banyak orang Kristen mengalami kesulitan, masalah, masih ada yang berpikir, wah Tuhan jahat. Katanya ikut Tuhan Yesus enak, kok banyak masalah? Oh enggak saudara. Oleh masalah ini saudara didewasakan. Oleh masalah ini. Raja Wali biar keluar ototnya saudara. Biar kuat saudara. Dan nanti dia bisa nanggung bebannya sendiri. Dia bisa terbang saudara. Nah itu lewat masalah saudara. Lewat masalah. Ketika suami istri berumah tangga. Ya. Katanya bulan madu, ternyata bulan empedu, saudara. Karena apa? Dua pribadi yang disatukan. Menikah dalam rumah tangga, itu sekolah kerendahan hati. Sekolah rendah hati, sampai sepuh, sampai tua. Mereka harus belajar satu dengan yang lain, untuk saling menerima. Ada istilah, asih, asah, dan asuh. Itu lewat masalah, lewat persoalan Bapak Ibu. Baik, kita dapat 2 berkat. Ya, 5 berkat melalui persoalan. Oleh persoalan itu kalau kesalahan kita, itu bisa membuat orang bertobat. Masalah yang kita hadapi, ya, Tuhan izinkan sebab dengan persoalan itu, dia mendewasakan kita. Dia mengubah kita. Dan dia menjadikan kita orang-orang Kristen yang berhikmat. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, berkat Tuhan di balik persoalan. Melalui persoalan yang kita hadapi, dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 31 di situ dikatakan, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Tuhan sampai meninggalkan dia. Ketika raja-raja Babel datang kepada Hizkia, persoalan ini datang. Ayat ini mengatakan, Tuhan ingin tahu hatimu dan hatiku. Saudara dan saya, ketika masalah datang, atau saudara sakit, ya,
Atau saudara rasanya melewati bayang-bayang maut. Ya. Saudara, angkat tangan. Karena masalah ini terlalu berat. Saudara tahu, firman Tuhan ini mengatakan, oleh masalah yang terjadi ini, ya, ketika baik-baik saja belum nampak isi hati orang itu yang sebenarnya. Namun saudara, ketika masalah ini datang, Tuhan sampai ninggalkan dia. Yang Tuhan mau apa? Tuhan ingin tahu isi hati ini. Tuhan ingin tahu hatinya Hizkia. Dan waktu itu dia terlena, saudara. Ternyata dia membangga-banggakan diri. Dia tidak menyatakan ini kemuliaan datangnya dari Tuhan. Dia terlena di situ, saudara. Dan Nabi Yesaya datang dan berkata, di kemudian hari, ya, orang-orang Babel akan datang di sini, akan merampas barang-barang yang dilihat oleh mereka semua. Tatkala itu, Tuhan berbicara, aku ingin tahu isi hati dia ketika lewat masalah ini datang. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari ini, ya, saudara mengalami ujian iman. Lewat masalah itu ujian iman. Dan yang sesungguhnya yang Tuhan ingin, yaitu ingin tahu hatimu yang sebenarnya. Oleh masalah itu, Tuhan ingin tahu hatimu. Dan yang benar adalah, lewat masalah itu, kau dapati aku tetap setia. Kita tetap setia dengan Tuhan. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Setia mengucap syukur. Ini ada berita baik saya sampaikan. Kalau menghadapi orang yang kritis, mau mati, atau sakit tidak sembuh-sembuh, Bapak, Ibu, Saudara, ajaklah mereka memuji Tuhan. Jangan sampai mengeluh. Ajak mereka memuji Tuhan. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ajak memuji Tuhan, saudara. Ya, itu memang hatinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Inilah, ya, berkat Tuhan di balik persoalan yang ketika lewat persoalan Tuhan ingin lihat hatimu. Baik, yang keempat, berkat Tuhan di balik persoalan, melalui persoalan itu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, saudara-saudara. Kisah Lazarus bangkit dari antara orang mati. Saudara baca Injil Yohanes pasal 11. Itu memang Tuhan mau bangkitkan dia. Ya. Kalau saudara membaca, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya, membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itu harus terjadi. Seolah-olah Tuhan yang buat skenario, datangnya berlambat-lambat. Ya, dan sudah dikubur 4 hari. Tuhan Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Lewat persoalan yang ada. Ya, kalau seorang hidupnya mengasihi Tuhan,
dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan, Tuhan bisa bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga di akhir persoalan, oh ternyata Tuhan mau nyatakan mujizat. Tuhan mau nyatakan mujizat besar. Adakah di antara saudara yang sudah lama berdoa dan tidak terjawab? Dengar saudara. Jawaban Tuhan atas doamu itu pasti besar saudara. Ya, saudara harus percaya. Nunggunya lama. Kali lagi, melalui persoalan itu, yang keempat, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Keluarga kita harus punya firman ini, saudara. Yang belum dilihat mata, yang belum didengar telinga, yang belum timbul di hati, ya, di perasaan hati kita, yang baik Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, di bawah pimpinan Tuhan, Tuhan pakai hambanya Musa dengan tanda darah. Orang Mesir, anak sulungnya mati. Dan bangsa Israel malam itu pergi meninggalkan bangsa Mesir. Muncul tiang awan, tiang api. Ya. Kalau siang mereka akan mengalami sejuk. Kalau malam mereka mengalami hangat. Kalau tidak ada tiang awan dan tiang api, mereka binasa di tengah jalan. Siang panasnya minta ampun. Malam dinginnya tidak terduga. Dan saudara-saudara, ya, Tuhan membawa mereka, ya, di sebuah jalan yang mana depannya adalah laut, kiri, ya, kanan, belakang itu sedang berarak-arakan tentara Firaun yang akan mengikat mereka dibawa kembali ke Mesir. Wow, ini persoalan besar, saudara. Ya, dibawa jalan buntu, maju kena, mundur kena, kiri kanan tidak ada jalan. Tapi sesungguhnya dari atas, masih ada di atas segala sesuatu. Itu jalannya Tuhan. Saudara percaya? Haleluya. Apa maksud Tuhan mereka menghadapkan dengan persoalan yang demikian ini? Yang tak seorang pun bisa menolong. Oh, Tuhan itu saudara, Dia adalah hikmat. Kristus itu adalah hikmat. Apa yang terjadi? Maksud Tuhan ketika mereka menghadapi, ya, laut, kiri kanan padang gurun, belakang musuh. Tuhan sesungguhnya mau mengalahkan musuh-musuh mereka, saudara. Saudara tahu, Tuhan bisa buka jalan yang ajaib. Laut itu terbelah, saudara. Dan orang Israel bisa berjalan di tengah laut. Kiri kanan itu seperti dinding kaca. Dan mereka jalan di tengah laut. Orang Mesir menyusul dan kemudian ada awan gelap. Ya, dikatakan menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Walaupun mereka sudah mendekati dan di tengah itu, saudara. Apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel semua bisa menyeberang.
semua musuh-musuh Israel yang menawan, yang pernah menyiksa, ya, yang pernah menjajah mereka 430 tahun. Rajanya, ya, panglimanya, tentaranya hari itu juga, saudara, dibalaskan oleh Tuhan. Laut itu menutup. Wow, mereka menari-nari, bersuka cita. Ya, penderitaannya selama ini dibalaskan oleh Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Lewat masalah yang kita hadapi, ada berkat Tuhan yang besar yang akan terjadi. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Yang terakhir, melalui masalah yang kita hadapi, Rasul Paulus, dia berkata, ada utusan iblis yang menyiksa aku. Ya, sejarah mencatat itu merupakan sakit. Rasul Paulus sakit di matanya yang membuat dia dikatakan berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menyembuhkan, saudara. Tuhan tidak menyembuhkan, saudara-saudara. Wow, Rasul Paulus sapu tangannya aja, ya, ditempelin orang sakit sembuh. Sapu tangannya ditempelin orang yang kerasukan, orangnya sembuh, setannya bisa keluar. Tapi dia sudah berdoa dengan doa yang penuh iman. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, Tuhan tahu, ya, kadang manusia itu menyombongkan diri. Ya, Paulus mengatakan, dia kasih duri aku di dalam daging. Masalah itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan, supaya kita apa? Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Kala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Berkati setiap yang menerima firman ini. Bahkan firman ini bisa dibagikan kepada orang lain. Ada berkat Tuhan yang besar di balik persoalan dan masalah yang kami hadapi. Itu bisa mempertobatkan kami, bisa mendewasakan kami. Tuhan ingin tahu isi hati kami. Dan dalam persoalan Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Dan lewat persoalan supaya kami tetap rendah hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami murid-murid-Mu mau belajar dengan Engkau. Berkat-Mu atas kami. Saudara-saudara, silahkan buka 2 belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
anugerah Bapa, kuasa Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus melingkupi kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati mengatakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.